Iman dan Pak Indiwan. Sekarang kelompok 2, saya Kak Nadia, Vivian Zika sama Fensik lagi mau wawancara nih di DND Musik Studio. Nah, sekarang kita akan masuk nih, ayo ke si pemiliknya, salah satu pemilik namanya Paham. Nah, ini Mas Hamid sama Iwan. Kita kan lagi udah 4. Sekarang kita ke ruang kerjanya, ayo. Ya, sekarang kita akan melakukan wawancara ini dengan dua pemiliknya DND Studio, dengan Mas Hamid dan juga Mas Didi. Halo. Halo. Mas, bisa diceritain nggak sih sejarahnya dari berdirinya DND ini? Sejarahnya awal kita sebagai hanya studio latihan ya, studio buat sewa untuk latihan, keperluan latihan. Sejak tahun itu 2001, semakin lama permintaan untuk si pemain musik itu untuk merekam karyanya gitu ya, untuk itu semakin banyaknya permintaan ya, kita akhirnya menyediakan fasilitas recording ya, rekaman. Itu kurang lebih kita sudah 3 tahun belakangan ini, dan ini udah masuk tahun ke-3. Sebelumnya sih saya dan Hamid itu udah lama sebenarnya udah berkecimpung di rekaman juga ya, cuman untuk komersil melayani para musisi itu baru 3 tahun belakangan ini. Kita juga mau membantu mereka untuk bisa merekam karya-karyanya, gitu ya. Ya seperti itu. Oke. Terus kenapa sih kepikiran nama DND ini? Ya untuk nama sebenarnya di sini tadinya saya di sini kan sebelum bergabung tuh, khususnya di pas sudah ada fasilitas untuk rekaman ini, itu sebenarnya emang untuk latihan sudah namanya udah DND gitu. Tadinya saya punya adik juga, nama saya Dek, ada saya depannya Dek juga, cuman untuk ringnya aja, simple aja, Digin dan Wiki gitu namanya. Ya itulah parti sebuah nama, cuman ya yang penting gampang disebut aja sih. Pakai lompat doang gitu ya kepikiran. Ya udah. Terus kira-kira bisa dikasih tahu sih prestasi apa aja nih yang udah diperoleh DND, jadi mungkin artis besar, artis papan atas datang ke sini berkunjung. Untuk artis sih kita Amit sudah membantu seperti Ziga sih Amit ya. Kalau untuk artis banyak sih ya, cuma memang kalau rekaman di sini itu bisa dibilang tidak, tapi berhubung saya itu banyak nanganin musik-musik untuk artis, entah itu editing, ada mixing, ada mastering, itu saya selalu bawa datanya ke sini, dan mereka ke sini itu untuk mendengarkan hasil mixingan, editing dan revisi sekalian. Jadi ya bisa dibilang banyak lah, ada beberapa emang artis-artis, terutama yang di wilayah ya Ciledug, Tangerang dan sekitarnya sih ya, kayak Zigas, The Massive, terus ada beberapa produser juga ya, salah satunya produsernya Citra, terus juga kesini juga untuk mendengarkan hasil musiknya, ini kira-kira gimana. Jadi banyak yang konsultasi juga untuk nanya-nanya, dari mulai musik, mixing, mastering, software, engineering, maintenance komputer, semua adalah beberapa. Jadi Oke. Terus ini repotnya untuk mengedit atau bikin studio ini gimana sih? Ada nggak sih yang udah oke nih, udah fix nih, terus tiba-tiba lari entah kemana atau ngerusakin barang terus hilang gitu aja? ada aja itu teh. Ngerusakin sih enggak ya, cuman kalau mau juga insiden tuh ya manusiawi lah. Tapi untuk hasil ya sebisa mungkin memuaskan konsumen lah ya Mit ya. Iya, kalau musik itu kan kita lihat dari segi global ya, namanya musisi berhubungan erat dengan ada beberapa faktor sih ya. Pertama skill dari musisinya itu sendiri. Kedua ya faktor kreativitas, sampai mana nih ide aransemennya. Ketiga ya faktor alat,
Keempat, faktor SDM, pengelola dari musik yang sudah direkam, yaitu editing, mixing, mastering. Jadi nggak melulu harus alatnya aja yang disalahin, kan kadang-kadang gitu. Cuman kalau kita lihat situasi sekarang nih, banyak anak-anak band nih yang baru tahu tentang dunia rekaman, mereka tuh cuma lihat brand gitu tanpa melihat hasil. Tuh. Jadi ya, dan mereka membandingkan hasil, saya pengen seperti band ini dong. Iya. Tapi dia tidak lihat dirinya sendiri bahwa saya bermainnya sudah seperti orang itu belum, ya kan? Jadi kalau untuk yang merusak sih mungkin nggak ada ya, nggak ada yang merusak. Cuma kadang-kadang gitu, kita tuh memberikan penjelasan dulu ke mereka bahwa kalau mau hasil seperti band A, berarti minimal skill dan alat yang digunakan juga sama gitu. Edukasi sih. Iya, di situ aja, kita selalu kasih pengertian di situ. Nah, namanya pengertian begitu kadang-kadang ada yang menerima dengan open mind ya, maksudnya dia tuh, oh iya benar juga mas, masukannya. Ada juga yang terima, oh nggak bisa gitu dong, buktinya ini di studio yang B bisa, kata dia. Iya, kalau udah kayak gitu ya kita lepas tangan sih sebenarnya, saling support aja. Kalau proses rekamannya itu sendiri butuh waktu berapa lama biasanya? Berapa lama? Tergantung ya. Untuk biasa sih, kita kan satu shift itu rata-rata di studio kan tuh 6 jam. Cuman kita kasih kelonggaran ya, kita 8 jam kerja lah. Jadi satu shift kita itu 8 jam. Kemungkinannya itu ya bisa satu lagu kelar. Tergantung skill, jadi si jawabannya tergantung skill mereka. Tapi kalau nggak kelar pun rata-rata nambah, biasanya 3 jam lebih banyak, nambah setengah shift. Nah, shift lah 4 jam lagi. Satu shift itu biasanya satu lagu ya, baru satu lagu. Ya normalnya sih kalau mau take wajar dan nggak buru-buru itu satu lagu sih, konsentrasinya. Bisa aja 2 sih bisa, tapi ya gimana ya, sangat ini banget. Kalau itu dilihat dari waktu. tingkat ini sih apa, kerumitan Materi. aransemen juga ya. Pertama skill, kedua kerumitan aransemen. Kalau di aransemen mungkin satu lagu isinya 60 track, gitarnya 10, terus bassnya 2. Kayak satu sih ya, gitu. Jadi tergantung. 2 shift lah gitu. 2 shift Tapi kalau lagunya mungkin cuma piano doang sama strings atau sama pad ya, satu shift bisa 2-3 lagu kali ya. Oh, tergantung alat musiknya juga ya? Iya, tergantung banyaknya yang direkam. Isi dari lagu itu, isi instrumennya apa aja. Menurut mas-masnya ini pertanyaan rada off track ya. Nggak apa-apa. Jadi musik itu bisa mempengaruhi mood seseorang. Misalnya kalau denger yang hardcore nge-scream gitu, kadang-kadang orang bawanya kayak loncat gitu kan, kaki goyang-goyang. Terus ada juga yang denger mellow terus bawanya Nangis gitu ya. nangis, galau. loncat dari mana gimana Galau ya. gitu. Nah ini menurut mas sendiri, musik itu seberapa jauh sih bisa mempersuasif orang untuk melakukan tindakan? Coba menurut si Didit dulu. Gimana ya, musik tuh sangat bisa mengaruhi sih. Menurut saya tuh pengaruhnya macam-macam, dari musik dangdut ya, kalau nonton kita lihat di daerah-daerah kalau ada konser rusuh itu kan ya, musik tuh kalau menurut saya kayak ya ada magicnya lah, jadi lebih bisa mempengaruhi mood orang, semangat atau lagi sedih, emang sangat berpengaruh. Mas Hanif sendiri? Kalau menurut saya ya boleh tanya balik. Kalau menurut Mas Pedri gimana? Mempengaruhi nggak? Kalau mungkin lagi putus atau lagi kangen? Galau ya? Ya, ini kadang-kadang kalau dengar lagu atau bahkan mungkin di radio atau di suatu tempat publik kan, wah ini gue banget gitu kan, kadang begitu. Berarti mempengaruhi ya? Iya, Sangat. Sebenarnya musik tuh kalau menurut saya sangat mempengaruhi. Mewakili ya. Iya. Pertama dia tuh bisa menstimulasi ini ya, otak, bisa membuat suasana tuh menjadi lebih bagus, bisa juga intinya dia tuh mensupport suasana yang lagi kita rasakan gitu. Kalau kita lagi senang, otomatis kita tuh pengen dengerin musik kayak mungkin lagu Maju Tak Gentar gitu kan ya, jadi lebih semangat. Terus kalau lagi galau, mungkin lagi sedih, baru putus dengerin yang sedih-sedih, otomatis makin sedih juga ya. Jadi musik tuh mempengaruhi banget sama mood seseorang, perasaan dan pola berpikir sih, kalau menurut saya gitu. Terus menurut mas nih, plagiarisme yang terjadi itu di Indonesia, plagiarisme Oh, plagiarisme musik itu Iya. kan kelihatannya cukup banyak ya kan.
mereka tuh alasannya biasanya terinspirasi gitu ya, kayak Mas bilang tadi kan pengen jadi kayak band ini gitu. Itu menurut Mas sendiri gimana sih sebagai orang yang ngerti lah sama musik gitu? Gimana Dit? Wajar sih, plagiat kita pasti nggak di musik, nggak di apa, pasti kita punya tokoh idola ya kan, yang diidolakan. Cuman segimana kita mencontek yang kita idolakan itu. Kalau menconteknya benar sih bisa jadi karakter buat si band itu atau si orang itu sendiri. Tapi kalau cara menconteknya itu salah ya jatuhnya dia hanya menjadi plagiat dan nggak bisa seperti yang sebesar yang dicontek atau diikutin. Kalau menurut saya kita lihat dari dua sisi ya. Sisi pertama dari secara musik yang komersil. Musik komersil di sini berarti kan isinya itu cuma sedikit. Musik itu yang komersil cuma do re mi fa sol la si do. Dan itu cuma ada 7 nada. Mau diputer-puter kayak gimana pun pasti balik ke situ lagi kalau kita bahas tentang komersil, artinya musik yang menjual di Indonesia. Jadi plagiat di sini kalau cuma secara notasi mungkin masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau sampai secara ketukan, beat drum atau gitarnya itu sama atau sound-sound yang diambil juga sama, itu plagiat banget. Dan memang di Indonesia nih sangat banyak sih yang kayak gitu ya. Dan menurut saya menyedihkan sih, karena itu membunuh kreativitas. Jadi mereka tuh nggak ada ide-ide lain untuk apa ya, untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena mereka lihat, oh bikin kayak gini aja nih laku, oh bikin kayak gini aja nih laku. Jadi susah untuk menemukan sesuatu yang baru, terutama di Indonesia untuk musik-musik yang komersil atau jualan yang ada di TV lah. Itu menurut saya. Oke, terus nah ini hubungan sama bisnis. Jadi studio ini sendiri kira-kira nih pendapatannya berapa sih kalau boleh tahu? Berapa ya? Ya relatif sih. Relatif. Kita bicara tarif aja ya. Kita satu shift itu sangat murah ya, Iya. 300.000. Yang pasti untuk anak sekolah dan pelajar, mahasiswa yang terjangkau. Kalau untuk berapanya misalnya itu dia, saya relatif nggak bisa. Kalau dari studionya sendiri, kalau kita cuma hitung per shift sebenarnya bisa dihitung ya. Jelas kalau sehari cuma ada satu shift, berarti kan sehari cuma 300.000 dikali 3 berapa? 9 juta. Itu baru dari biaya shift studio. Kalau sehari satu. Tapi kita ini kan ada editing, ada mixing, ada beda lagi ya kan, perhitungan selain di shift itu. Ada mastering, terus kita juga ngerjain musik-musik kayak untuk film, untuk iklan, terima aransemen lagu. Misalkan nih Mas Fedrik atau Mbak tiba-tiba pengen, gue pengen jadi artis gitu. Bisa juga datang ke sini, kita ngobrol masalah lagu, mau aransemen seperti apa, nanti biayanya berapa. Itu nanti bisa di breakdown lagi masalah harga. Jadi pendapatan tuh relatif banget. Yang pasti ya di musik ini kalau studio kita bertanggung jawab bagus ya, berusaha untuk profesional sebaik mungkin terhadap klien dan dengan harga terjangkau ya, artinya semua lapisan masyarakat tuh bisa sewa, nggak cuma orang-orang yang menengah ke atas. Menurut saya sih menjanjikan ya, studio menjanjikan, cukup lah. Tingkat profesional gitu juga masih bisa ini ya, harga gitu juga. Bisa. Kalau sewa shift sih kita tidak membedakan entah dia itu profesional atau bukan. Tapi kalau yang kita lihat profesional atau bukan tuh lebih dari segi Skill. ini lagu untuk apa. Nah itu. Kalau ini lagu dipakainya untuk ke label atau untuk artis, otomatis harga kita naikin dong. Itu kita lebih tinggi karena kita juga berusaha perfect. Tapi kalau lagu ini cuma dipakai sekedar kan Mbak pengen dengar suara gue sendiri deh di rumah, rekam di sini gitu. Itu kita bisa kasih lebih murah, negosiasi tentunya. Dan kita nggak akan memberatkan kok untuk itu. Fleksibel aja. Itu sih. Tahapan yang paling ribet itu apa sih? Tadi kan kayak ada mixing, editing gitu, yang paling ribet itu apa? Yang paling ribet tergantung juga sih ya. Kalau kita ketemu data yang vokalisnya, pitchnya tuh agak-agak hancur, ya editing yang susah. Tapi kalau kita ketemu musisinya, drummer biasanya ya. Drummer itu kan agak harus sesuai sama ketukan kan, sama tempo. Jadi kadang-kadang ya untuk drummer nyanyi itu satu shift sendiri habis. 8 jam dia coba take itu ramein satu lagu udah habis karena saking dia tuh nggak bisa ikutin ketukan.
jadi susah tuh pas take awalnya. Jadi kalau menurut saya sih ada dua. Yang paling susah itu pertama di take, kalau memang musisinya itu pas-pasan, di saat take-nya susah. Nah yang kedua adalah editing. Editing ini untuk menutupi musisi-musisi yang pas-pasan itu. Musisi-musisi yang pas-pasan biar terdengar rapih dan lebih bagus, kita mau nggak mau edit kan. Nah itu mati-matian ngeditnya. Gimana caranya biar kedengaran tuh lebih enak gitu. Dua itu yang susah. Oke, ini kita pertanyaan final ya. Ya. Jadi ini saya minta kesan dan pesan mas nih buat anak-anak yang mungkin punya impian buat jadi musisi atau musisi-musisi sekarang, itu kesan dan pesannya apa ya? Harapannya juga ke depannya, mungkin boyband hilang bagaimana gitu. Siapa? Ya, menurut saya ya, semua genre kita harus hargain gitu ya. Nggak itu boy band, nggak band, semuanya. Yang di sini yang terpenting itu semangat dan orisinal ya, originalitas, kreativitasnya itu yang harus dibangun sebenarnya. Mau jenis musiknya apapun, itu intinya gitu. Mas? Kalau saya sih sebenarnya sih ini lebih ke pesan ya. Agak panjang nggak apa-apa. Apa? Jadi gini, di sini tuh kalau saya lihat, saya sih nggak masalah ada boy band kah atau ada girl band kah, itu bukan jadi perusak ya. Artinya mereka tuh malah jadi warna baru mungkin untuk musik Indonesia, bagus. Cuman di sini yang saya sedih, pertama Indonesia tuh dikenal dengan musik Melayu ya, negara Melayu, musik Melayu dan dangdut ya. Cuma di sini saya membicarakan lebih ke Melayunya. Kenapa sih setiap musik yang notasinya tuh agak melo itu pasti Melayu gitu? Sementara kalau kita pahami lebih jauh tentang Melayu itu musik yang susah. Nah, di sini setiap ada band-band yang kualitasnya kurang, itu selalu dibilang, ah Melayu banget sih, ah ini mah band Melayu, ah ini Melayu. Jadi selalu Melayu disalahkan, sementara musik Melayu sendiri itu sebenarnya musik yang susah. Salah satu alat Melayu yang susah itu, ada yang tahu akordeon? Alat yang di keyboard, digendong terus ada pompanya. Iya. Itu susah mainnya, dan itu alat musik Melayu. Jadi tidak bisa tuh kita membilang apa ya, kalau semua musik yang slow itu berarti musik Melayu. Jadi terkesan musik Melayu itu berarti gampang, musik Melayu itu berarti jelek, musik Melayu itu berarti kualitasnya rendah. Padahal tidak. Di sini yang rendah itu sebenarnya bukan musik Melayunya, tapi musisi yang mainnya itu karena dia pas-pasan, dianggap notasi Melayu itu gampang, jadi dimainin lah musik Melayu. Jadi terus Melayu lagi. Sementara Melayu itu nggak kayak gitu. Boleh dicari mungkin tentang sejarah musik Melayu atau instrumen musik Melayu, notasi musik Melayu, itu jauh sama band-band yang ada di Indonesia. Nah, kalau pesan saya buat anak-anak band atau yang bercita-cita yang menjadi musisi kah, artis kah, produser kah, atau mungkin pengusaha studio juga ya, musik tuh nggak ada matinya sih. Musik tuh semua orang butuh, dan musik tuh benar-benar jadi teman yang paling setia mungkin ya. Jadi terus berkarya, jalan, dan jangan lupa belajar. Musik itu nggak melulu berkarya, tapi juga harus belajar, terutama dari sisi skill, kreativitas, dan aransemen, penciptaan lagu. Di Indonesia, kalau pengalaman saya selama ini ya, yang bikin lagu itu banyak, jago-jago bikin lagu. Terus yang punya band itu banyak banget. Kurangnya satu, mereka tuh lupa untuk belajar mendalami skill atau alat yang masing-masing dipegang. Gitaris belajar gitar, keyboardis ya belajar keyboard, drummer ya belajar drum. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas musik di Indonesia nanti, jadi bisa lebih bersaing di dunia global. Itu aja sih. Mau nambahin satu. Kalau buat di sini bisa nggak sih kayak nerima magang, mungkin kayak kita nih liburan gitu, mungkin mau bisa magang di sini, nambah-nambah ilmu atau gimana? Mungkin kalau magang, terus terang ya, kita sih sebenarnya nggak pakai karyawan banyak. Kita tuh cuma pakai ada operator 2 orang mungkin, mixing untuk editing, mixing, mastering, yaitu bisa saya, bisa Didit, ada juga lagi 2 orang yang di hire. Kalau cuma untuk sekedar sharing ilmu ya, artinya pengen tahu kayak gimana sih prosesnya, dengan senang hati, silahkan datang terus anytime. Kita welcome kok, studio tuh pasti kayak gitu, nongkrong lah di sini. Istilahnya itu boleh banget. Tapi kalau untuk kayak magang sambilan itu masih ini ya, nggak ya? Magang sambilan seperti apa dulu nih magangnya?
Ya mungkin kira bantu-bantu gitulah. Oh boleh, nanti kan pas di saat nongkrong bisa lihat nanti kayak gimana sih proses editing, proses mixing, proses mastering sambil belajar juga. Nanti mungkin pas di saat saya duduk di situ lagi ngerokok istirahat, coba dong, cobain aja editing satu lagu gitu, bisa. Bisa, intinya kalau sharing ilmu kita tuh sangat welcome kok. Tuh. Oke, sekarang kita ini aja ya Mas, touring alat-alat sih, namanya apa, gunanya apa gitu. Boleh. Bisa. Oke, yang mau jelasin Mas Amit Mas sedikit? Didit aja gitu. Ya boleh. Nah, untuk Studio dulu nggak? Studio dulu nggak apa? Studio ya, boleh deh. Kita Sekarang kita mulai ke belakang ada ruang untuk operatornya, kita masuk ke live room. Itu untuk pengambilan spray drum, vokal. Coba kita lihat bentar ya. Ayo kita masuk. Ayo. Nah, live roomnya seperti ini. Untuk pengambilan di sini kita ada pengambilan drum ya. Nah, karena ruangan terpisah, karena di sana hanya untuk operator. Kita ambil drum, biasanya take drum rekam di sini dulu. Selain drum di sini ada, kalau gitar ya ada ampli gitu ya, ampli gitar. Kita ada gitarnya juga. Untuk take vokal kita manfaatin ruangan ini karena harus terpisah dengan ruangan operator ya, karena biar suara nggak bocor. Jadi kita pisah. Dan setelah processing di sini, komunikasi ke operator kita menggunakan headphone gitu ya, karena tidak menggunakan kaca. Tapi efektif kok, nggak terlalu bermasalah. Oh jadi bisa kedengeran ya suaranya Kedengeran, di sini, tetap dari kedengeran. sebelah juga bisa. Jadi komunikasi tetap, karena nanti kan drum ini dipasang miking buat recording ya. Jadi drummer yang ngomong di sini pun di sana kita dengar untuk ngobrol bisa. Ruangan ini sendiri itu kedap suara gitu. Iya, di sini untuk live roomnya kedap untuk pengambilan drum. Yang sering sih drum vokal. Untuk gitar kita bisa langsung di belakang. Seringnya langsung di belakang. Jantungnya untuk rekamannya ya kita di sini ya. Di sini kita pakai PC yang terhubung langsung, ini ada sound card, ada kompresor, ada preamp namanya, preamp, dan ini monitor untuk softwarenya yang kita gunakan ya. Jadi setelah drum di ruang sebelah itu tadi live room, langsung terhubung ke sini mic drumnya. Nanti pas play tag langsung kita rekam di sini ke software ini. Terus ya selain proses di sini, proses untuk pengambilan recording dan juga untuk pengambilan untuk proses mixing ya, mixing sampai mastering bisa dilakukan di sini. Nah biasanya juga kalau gitar atau bass itu kita langsung direct ke preamp dengan memanfaatkan software yang ada, software gitar dan bass yang ada di software recording kita bisa gunakan. Memang kalau drum sama vokal emang kita harus butuh ruang kedap ya, karena nggak mungkin karena nanti dia banyak sumber suara yang masuk, bocor itu tidak mungkin. Jadi harus dipisah ruang. Ya. Di sini kita biasanya kalau set talkback di sini kita ngomong, drummer di dalam atau vokalis itu pakai headphone dengar apa yang kita bicarakan di sini, dia dengar. Jadi kita nggak menggunakan kaca. Oke, gitu. You're a hell of a guy. I mean, my, you're like pelican fly. I mean, you're so shy and I'm loving your tie. You're like